Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan cuplikan-cuplikan di mana para anggota DPR Komisi 6 mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ya teman-teman soal kelangkaan beras, lalu ada alasan El Nino sehingga gagal panen dan gagal tanam sesuai waktunya gitu ya. Jadi sini anggota DPR akan mencecar dan menurut saya seperti inilah harusnya anggota DPR berada di sisi rakyat, mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dan keresahan yang dialami masyarakat gitu teman-teman. Ini baru menurut saya DPR yang baik gitu teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Salah El Nino? Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita pengen jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang Pak untuk beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Seluruh pejabat, terutama juga Pak Menteri, alasannya El Nino, dan itu berulang-ulang. Menyalahkan alam adalah perbuatan dan sikap yang paling mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Jadi lebih lanjut lagi, salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini. Nggak ada gunanya gagah-gagahan. Kalian tahu Pak, kita tanya ke RNI berapa harganya? 100.000 Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000 Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya Pak semua ini Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa Pak? 1 liter 25.000. Gila Bapak ini Pak. Saya tidak tahu apa dasar Bapak menetapkan harga begini Pak. Perbaiki Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijirat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami Pak. Kemudian yang kedua untuk Bulog. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar, tapi gabah kami dibeli paling mahal 5.000 rupiah. Apa gunanya Bulog Pak?
ngeluh kami di DPR ini, Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya ada integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Berikan di harga yang bagus. Bulog harus beli itu. Persoalan konsumen harus kita lindungi agar bisa menjangkau harga beras kita, harga sembako kita. Itu tugas pemerintah. Jadi selama ini petani miskin bukan karena persoalan hama atau semata-mata persoalan alam El Nino, tapi karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Jadi petani kita jadi miskin karena tidak becusnya tata kelola perdagangan. Hari ini ketika beras harganya mahal, kita ingin menurunkan harga gabah. Konyol sekali. Gara-gara ingin beras murah, kita ingin turunkan harga gabah petani. Itu tindakan yang konyol. Harusnya petani diberikan harga yang bagus, beras kepada konsumen diberikan harga yang terjangkau, agar rakyat bisa membeli semuanya. Itu tindakan yang benar. Itu tolong dijaga dan didengerin, penting itu. Semua dari Pak Menteri, Dirut Bulog maupun RNI. Pengalaman kecil saya ketika kemarin harga beras 17.000 sampai 19.000, saya menghubungi Dirut RNI. Saya melakukan minta tolong, itu pun hanya di 2 lokasi. Dan 1 lokasinya beras yang dibawain bukan beras yang kita sepakati. Aneh banget. Jadi saya minta beras dengan harga tertentu, C4, lapangannya kami subsidi agar lebih murah, 5.000 per kilo kita subsidi agar lebih murah. Jadi kalau memfasilitas DPR itu kadang DPR-nya juga ikut subsidi, Pak, bukan hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan jualan Bulog dan RNI. Kita subsidi dengan dana pribadi agar rakyat dapat lebih murah. Tetapi yang datang malah bukan beras yang kita sepakati. Lucunya Pak Dirut dilaporin sama stafnya, beras ini lebih bagus. Untung saya sempat ambil. Berasnya patah-patah, nasinya tidak bagus. Jadi Bapak dibohongin oleh staf Bapak itu. Yang kedua, kepada Bulog juga, saya sempat komunikasi dengan Pak Dirut. Kepala Bulog Bali itu susah sekali diajak bicara. Apa nggak bisa digeser, dipindahkan dari Bali agar saya lebih mudah berkomunikasi? Sempat kan saya ngomong seperti itu. Urusnya urusan rakyat. Saya tidak mau nelpon kepala Bulog untuk minta proyek, tapi untuk bagaimana rakyat Bali terlayanin kebutuhan berasnya. Itu urusannya, bukan minta proyek. Diajak komunikasi saja susah. Kalau bisa digeser itu Pak dari Bali agar tidak lama-lama berkonflik dengan saya. Ya, lebih bagus gitu. Ya, harusnya begini nih, anggota DPR, saya salut untuk Komisi 6 ya, berani mempertanyakan dengan tegas ya, kenapa harga beras sempat mahal, lalu mempertanyakan alasan pemerintah yang menyebut karena musim dan tidak menerima begitu saja, tapi terus mencecar kementerian yaitu Julhas, lalu Bulognya. Nah, harusnya begini nih, anggota DPR, sehingga masyarakat tuh merasa terwakilkan. Minimal kalau tidak mau memikirkan seluruh rakyat Indonesia, pikirkan dapilnya saja, pikirkan konstituennya saja, sehingga kalau setiap DPR memikirkan konstituennya, dapilnya, otomatis seluruh Indonesia akan tercover karena merasa terwakili. Jadi saya salut, semoga DPR bisa tetap setegas ini dalam setiap komisi ya, komisi 1, 2, 3 dan seterusnya, karena ada banyak isu hukum dan HAM, isu pertambangan, isu kehutanan. Nah, kita harap DPR ini bisa menjadi benar-benar mata rakyat gitu ya, bisa benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat, sehingga kita bangga punya DPR, kita tidak merasa tidak punya wakil karena DPR-nya terus sejalan dengan pemerintah. Harusnya begini nih, harusnya bisa menjadi penyeimbang gitu ya teman-teman.
Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Tolong di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.